Debar jantung Melati berpacu seiring langkahnya memasuki ruang rapat megah itu. Di ujung meja, duduk seorang pria dengan raut wajah terkejut bercampur pucat pasi. Dimas, mantan suaminya. Di sampingnya, seorang wanita dengan tatapan tak percaya yang perlahan berubah menjadi amarah membara, Bu Rini, mantan ibu mertuanya. Dulu, tatapan itu penuh hinaan, merendahkan dirinya hanya karena status seorang ibu rumah tangga lulusan SMA. Dulu, kata-kata pedasnya bagai cambuk yang mencambuk harga diri Melati setiap hari. Kini, situasinya berbalik 180 derajat. Melati berdiri tegak di hadapan mereka, bukan lagi wanita yang diusir tanpa speser pun, bukan lagi istri yang dicampakkan dengan alasan basi. Hari ini, ia adalah pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Selamat siang, suara Melati terdengar tenang namun syarat akan kekuatan yang terpendam. Saya Melati, pemilik saham utama di perusahaan ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Dimas mendongak, matanya membulat tak percaya. Bu Rini terkesiap, tangannya mencengkeram erat tas mahalnya. Kilatan kemenangan terpancar dari mata Melati, bukan kemenangan yang penuh dendam membabi buta, melainkan kemenangan emosional yang teramat manis. Setiap hinaan, setiap air mata yang jatuh, setiap malam tanpa tidur karena meratapi nasib, kini terbayar lunas. Mereka yang dulu meremehkannya, kini harus tunduk padanya. Inilah babak baru dalam hidup Melati. Babak di mana ia menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta kesuksesan dan penghormatan yang dulu dirampas darinya. Mentari pagi Jakarta Timur menyapa Melati melalui celah gorden kamar tidur yang baru beberapa minggu ini ia bagi dengan Dimas. Aroma kopi yang dibuatkan Dimas semerbak memenuhi ruangan, sebuah rutinitas kecil namun begitu membahagiakan bagi Melati. Ia meregangkan tubuhnya di atas ranjang, merasakan kehangatan sisa pelukan Dimas yang sudah lebih dulu bangun untuk bersiap ke kantor. Senyum lembut tak pernah luntur dari bibirnya setiap kali mengingat status barunya sebagai seorang istri. Pernikahan dengan Dimas memang terjadi dalam waktu yang relatif singkat sejak mereka pertama kali bertemu. Pertemuan di sebuah acara pernikahan teman kuliah Dimas membawa benih-benih cinta yang tumbuh dengan cepat. Dimas, dengan segala keramahan dan tutur katanya yang sopan, berhasil memikat hati Melati yang sederhana namun memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Bagi Melati, Dimas adalah sosok pangeran impiannya. Seorang pria terpelajar yang tidak memandang rendah dirinya yang hanya lulusan sekolah menengah atas. Setelah akad nikah yang hikmat, mereka resmi tinggal di rumah keluarga Dimas, sebuah bangunan megah bergaya klasik di kawasan elit Jakarta Timur. Awalnya, Melati merasa sedikit canggung beradaptasi dengan lingkungan baru dan keluarga Dimas yang tampak begitu berbeda dengan latar belakangnya. Namun, Dimas selalu berusaha membuatnya merasa nyaman. Ia mengenalkan Melati kepada teman-temannya dan mengajak Melati berinteraksi dengan anggota keluarga besarnya. Hari-hari pertama menjadi seorang istri dilalui Melati dengan penuh antusiasme. Ia menikmati setiap tugas barunya sebagai ibu rumah tangga. Dengan telaten, ia menyiapkan sarapan untuk Dimas setiap pagi, memastikan semua pakaian kerjanya rapi, dan dengan penuh cinta membersihkan setiap sudut rumah yang kini menjadi istana kecil mereka. Meskipun hidup sederhana dan mengandalkan penghasilan Dimas sebagai karyawan swasta, Melati tidak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada kehadiran Dimas di sisinya, pada setiap senyum dan sentuhan lembut yang selalu ia berikan. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan ringan tentang hari yang mereka lalui, berbagi mimpi dan harapan tentang masa depan. Dimas sering menceritakan tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, dan tentang ambisinya untuk meraih kesuksesan. Melati selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan dan semangat tanpa henti. Ia percaya bahwa dengan cinta dan kerja keras, mereka akan mampu membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Mereka berencana untuk menabung sedikit demi sedikit agar suatu hari nanti bisa memiliki rumah sendiri, tempat di mana mereka bisa membangun kenangan indah sebagai sebuah keluarga kecil. Awal pernikahan mereka terasa begitu manis dan penuh warna.
Setiap momen terasa istimewa. Setiap detik terasa berharga. Dimas di mata Melati adalah sosok suami yang penyayang, pengertian, dan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Ia sering memberikan kejutan-kejutan kecil, seperti membawakan bunga kesukaan Melati atau mengajaknya makan malam romantis di akhir pekan. Melati merasa begitu beruntung telah dipertemukan dengan pria sebaik Dimas. Ia yakin bahwa cinta mereka akan abadi, melewati segala badai kehidupan yang mungkin akan datang menghampiri. Namun, tanpa disadari oleh Melati, awan gelap mulai menggelayuti kebahagiaan mereka. Sebuah ujian berat akan segera datang, menguji ketulusan cinta dan ketahanan rumah tangga mereka. Topeng kemesraan mulai perlahan retak, menampakkan sisi lain dari orang-orang terdekatnya yang selama ini tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, kehangatan di rumah mewah itu perlahan mulai terasa berbeda bagi Melati. Senyum ramah yang dulu sering menghiasi wajah Ibu Rini, ibu mertuanya, kini semakin jarang terlihat. Wanita parubaya itu mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin dan kritis terhadap Melati. Awalnya, Melati berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, menganggap mungkin Ibu Rini sedang memiliki masalah pribadi. Namun, semakin hari, sikap merendahkan itu semakin terasa jelas dan menyakitkan. Suatu pagi, saat Melati sedang membantu Ibu Rini menyiapkan sarapan di dapur, mertuanya itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat hati Melati mencelos. "Melati, kamu ini memang baik, tapi kamu harus sadar diri. Anak saya itu lulusan universitas bagus. Seharusnya dia mendapatkan istri yang lebih setara, setidaknya yang punya gelar sarjana juga, kamu kan hanya lulusan SMA." Kata-kata itu bagai tamparan keras bagi Melati. Ia berusaha untuk tetap tersenyum dan menjawab dengan sopan. Namun luka di hatinya terasa begitu perih. Ia merasa tidak dihargai dan direndahkan hanya karena latar belakang pendidikannya. Setelah kejadian itu, sikap Ibu Rini semakin menjadi-jadi. Ia mulai memberikan berbagai macam perintah kepada Melati, bukan lagi sebagai seorang menantu, melainkan lebih seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. Melati diminta untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, menyetrika tumpukan baju yang menggunung, membersihkan setiap sudut rumah yang luas, hingga menyiapkan semua makanan dan minuman. Jika ada sedikit saja yang tidak sesuai dengan keinginannya, Ibu Rini tidak segan-segan untuk menegur Melati dengan nada yang ketus dan merendahkan. Ironisnya, Dimas seolah tidak menyadari atau mungkin memilih untuk tidak melihat penderitaan istrinya. Ia yang dulu selalu membela dan melindunginya, kini lebih banyak diam dan bahkan sesekali ikut meremehkan Melati dengan kalimat-kalimat halus namun sangat menyakitkan. "Kamu ini memang agak kurang cekatan ya, Melati, coba lebih cepat sedikit kalau mengerjakan sesuatu," ujarnya suatu kali saat Melati sedang berusaha membantunya mencari dokumen di meja kerja. Kata-kata itu, meskipun terdengar sepele, terasa seperti tusukan duri yang semakin memperdalam luka di hati Melati. Ia merasa semakin sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih sayang. Tekanan dari Ibu Rini semakin hari semakin berat. Ia tidak hanya mengkritik kemampuan Melati dalam mengurus rumah tangga, tetapi juga mulai menyindir hal-hal yang lebih pribadi, seperti soal keturunan. "Kamu ini sudah berapa lama menikah dengan Dimas? Tapi kok belum ada tanda-tanda hamil juga? Apa kamu ini mandul?" Pertanyaan itu dilontarkan Ibu Rini dengan nada sinis di depan beberapa kerabat yang sedang berkunjung. Melati hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa sangat malu dan tertekan. Ia merasa gagal menjadi seorang istri yang sempurna di mata mertuanya, gagal memberikan cucu yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga Dimas. Di tengah tekanan yang bertubi-tubi, Melati berusaha untuk tetap sabar dan menjalankan semua tugasnya dengan sebaik mungkin. Ia berharap dengan menunjukkan dedikasi dan kerajinannya, Ibu Rini akan luluh dan mulai menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Namun, harapan itu tampaknya semakin menjauh. Sikap merendahkan Ibu Rini justru semakin menjadi-jadi, menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara Melati dan keluarga suaminya. Cinta yang dulu terasa begitu hangat di awal pernikahannya,
kini mulai terasa hambar dan dingin, tergerus oleh sikap kasar dan pandangan sinis dari orang-orang yang seharusnya menjadi pendukungnya. Melati mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi yang menyakitkan ini? Apakah cinta Dimas masih cukup kuat untuk melindunginya dari perlakuan yang tidak adil ini? Awan gelap semakin pekat menggelayuti rumah tangga mereka, siap untuk menurunkan badai yang akan menguji segalanya. Rutinitas Dimas berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dulu, ia selalu bersemangat untuk segera pulang ke rumah setelah jam kantor berakhir. Ingin segera bertemu dengan Melati dan berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Namun kini, pemandangan itu nyaris tak pernah lagi terlihat. Dimas mulai sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk atau adanya pertemuan penting di luar kantor. Melati selalu berusaha untuk mempercayai setiap perkataannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aroma parfum wanita asing yang samar tercium dari kemeja Dimas, beberapa kali semakin menambah kecurigaannya. Perhatian Dimas kepada Melati pun ikut berkurang secara signifikan. Sapaan hangat di pagi hari yang dulu selalu ia berikan kini, hanya berupa gumaman singkat sambil lalu. Pelukan mesra di malam hari yang selalu menjadi penutup hari mereka pun semakin jarang terasa. Melati merasa ada jarak yang membentang di antara mereka, sebuah tembok tak kasat mata yang semakin hari semakin tinggi dan sulit untuk ditembus. Ia merindukan Dimas yang dulu. Sosok pria yang begitu perhatian, lembut, dan selalu ada untuknya. Kini, suaminya itu terasa seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Kegelisahan hati Melati semakin bertambah seiring dengan sikap Ibu Rini yang semakin galak dan tidak berperasaan. Sindiran-sindiran pedas mengenai belum adanya tanda-tanda kehamilan terus dilontarkan, tanpa mempedulikan perasaan Melati. Kamu ini memang tidak becus jadi istri. Sudah hampir setahun menikah, masa belum bisa memberikan cucu juga? Apa gunanya kamu di rumah ini kalau tidak bisa memberikan keturunan? Ujar Ibu Rini suatu siang dengan nada tinggi, membuat Melati terisak dalam diam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk luka lamanya. Ia merasa semakin terpuruk dan tidak berharga di mata keluarga suaminya. Suatu malam, setelah Dimas kembali pulang jauh larut malam dengan alasan lembur, Melati memberanikan diri untuk mengungkapkan semua kegelisahan hatinya. Dengan suara bergetar, ia menanyakan perubahan sikap Dimas dan aroma parfum wanita yang beberapa kali tercium dari pakaiannya. Bukannya mendapatkan jawaban yang jujur dan penjelasan yang melegakan, Dimas justru marah besar. Ia menuduh Melati terlalu curiga, posesif, dan suka mengungkit-ungkit masalah yang tidak berdasar. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Kata-kata kasar terlontar dari mulut Dimas. Kata-kata yang belum pernah Melati dengar sebelumnya. Ia merasa seperti disambar petir. Tidak percaya bahwa pria yang dulu begitu mencintainya kini bisa bersikap begitu dingin dan kejam. Di tengah rasa sakit dan kecewa yang mendalam, Melati berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia mencoba untuk berbicara dengan hati-hati, mengungkapkan betapa ia merindukan kehangatan dan perhatian Dimas yang dulu. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Dimas tetap bersikeras dengan pembelaannya dan menolak untuk mengakui adanya perubahan dalam dirinya. Melati hanya bisa menangis dalam diam. Merasakan cintanya yang dulu begitu membara kini mulai meretak dan terancam hancur berkeping-keping. Ia terus berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dan petunjuk untuk menghadapi badai rumah tangganya ini. Ia berharap keajaiban masih mungkin terjadi, bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain yang jauh lebih menyakitkan. Kecurigaan yang selama ini menghantui Melati akhirnya menemukan titik terang yang pahit. Suatu siang, dengan niat tulus untuk memberikan kejutan makan siang di kantor Dimas, Melati memutuskan untuk mengantarkan masakan kesukaan suaminya. Ia berharap dengan membawa makanan rumahan, Dimas akan merasa senang dan mungkin sedikit melupakan kesibukannya. Namun, alangkah terkejutnya Melati ketika ia tiba di area perkantoran Dimas dan melihat suaminya keluar dari sebuah restoran mewah tak jauh dari kantornya.
Dimas tidak sendirian. Ia terlihat begitu mesra dengan seorang wanita yang sangat asing bagi Melati. Wanita itu tampak anggun dan modis, dengan pakaian serba branded dan riasan wajah yang sempurna. Mereka berpegangan tangan dan tertawa bersama, layaknya sepasang kekasih yang sedang menikmati kencan romantis. Jantung Melati terasa berhenti berdetak. Pemandangan itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Ia terpaku di tempatnya berdiri, tidak mampu bergerak atau mengeluarkan suara. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri pengkhianatan yang selama ini ia sangkal dalam hatinya. Wanita itu, dengan segala kelebihannya yang tampak jelas berbeda dengan dirinya yang hanya seorang ibu rumah tangga sederhana, adalah bukti nyata dari kecurigaannya selama ini. Dunia Melati terasa runtuh seketika. Semua harapan dan impian tentang rumah tangga yang bahagia hancur berkeping-keping di depan matanya. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, Melati meninggalkan tempat itu tanpa berani mendekati Dimas. Ia tidak ingin membuat keributan atau mempermalukan dirinya sendiri. Ia hanya ingin pulang dan menangisi kenyataan pahit yang baru saja ia saksikan. Sesampainya di rumah, Melati mengurung diri di kamar, membiarkan air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai dan percayai. Ketika Dimas akhirnya pulang larut malam seperti biasa, Melati memberanikan diri untuk mengkonfrontasinya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang telah ia lihat. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf, Dimas justru marah besar. Ia menuduh Melati telah menguntitnya dan mencampuri urusan pribadinya. "Kamu ini kenapa sih selalu curigaan? Aku berhak punya teman wanita di kantor. Kamu jangan terlalu posesif," bentaknya dengan nada tinggi. Kata-kata itu semakin menambah luka di hati Melati. Ia merasa tidak dihargai dan tidak dipercaya. Lebih menyakitkan lagi, ketika Ibu Rini mengetahui kejadian itu, ia justru membela Dimas dan bahkan mendukung anaknya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Dimas itu butuh keturunan. "Melati, kalau kamu tidak bisa memberikannya, lebih baik dia cari wanita lain yang bisa. Ini demi kebaikan keluarga kita juga," ujar Ibu Rini tanpa sedikit pun menunjukkan rasa simpati kepada Melati. Kata-kata itu bagai pukulan telak yang merobek-robek hati Melati. Ia merasa benar-benar tidak berharga di mata keluarga suaminya. Pengkhianatan ini bukan hanya datang dari Dimas, tetapi juga dari ibu yang selama ini ia hormati. Di tengah keterpurukan yang mendalam, Melati akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan yang sudah hancur ini. Ia harus membuka matanya dan menerima kenyataan pahit bahwa ia telah dibutakan oleh cinta semu dan harapan palsu. Ia harus bangkit, meskipun terasa sangat berat, demi harga dirinya dan masa depannya sendiri. Malam itu menjadi malam terburuk dalam hidup Melati. Setelah pertengkaran hebat dengan Dimas dan mendengar dukungan tanpa belas kasihan dari Ibu Rini terhadap perselingkuhan suaminya, hati Melati benar-benar hancur. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang tertiup angin, tanpa arah dan tanpa pegangan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa kosong dan keputusasaan yang mendalam. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, kepada siapa ia harus mengadu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini terasa seperti neraka baginya. Keesokan paginya, tanpa diduga, Ibu Rini menghampiri Melati dengan wajah dingin dan tatapan penuh permusuhan. Tanpa basa-basi, mertuanya itu langsung mengusir Melati dari rumah. "Pergi kamu dari sini. Kamu tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu hanya membawa sial dan tidak bisa memberikan keturunan pada anakku. Lebih baik kamu kembali ke kampungmu, dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Melati terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Ibu Rini dengan mata berkaca-kaca, berharap ada sedikit saja rasa iba di hati wanita itu. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dan penuh kebencian. Dimas, yang menyaksikan pengusiran itu,
Hanya dia membisu. Ia tidak membela Melati, tidak mencoba untuk menghentikan tindakan ibunya. Justru, ia membenarkan perkataan Ibu Rini dan dengan dingin mengatakan bahwa ia akan segera mengurus surat perceraian mereka. Alasan yang ia berikan klise dan menyakitkan. Kita memang sudah tidak cocok lagi. Melati, lebih baik kita berpisah dan mencari kebahagiaan masing-masing. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Melati. Ia merasa benar-benar tidak berharga dan tidak dicintai. Dengan hati hancur dan tanpa membawa sepeser uang pun, Melati terpaksa meninggalkan rumah mewah yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan singkatnya. Ia berjalan keluar tanpa tujuan, air mata kembali membasahi pipinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, apa yang harus ia lakukan. Ia merasa seperti orang asing di kota Jakarta yang dulu ia impikan akan menjadi tempat tinggalnya selamanya. Akhirnya, dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia punya, Melati menghubungi orang tuanya di Bogor. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar penderitaan putri mereka, orang tua Melati tentu saja sangat terkejut dan sedih. Mereka segera meminta Melati untuk pulang dan berjanji akan selalu ada untuknya. Perjalanan kembali ke Bogor terasa begitu panjang dan melelahkan. Melati merasa seperti orang yang kalah dalam sebuah peperangan. Ia tiba di rumah orang tuanya dengan hati yang patah dan tanpa arah hidup yang jelas. Ia merasa gagal dalam segala hal. Pernikahan yang ia impikan berakhir dengan tragis, dan ia harus kembali ke rumah orang tuanya dengan tangan kosong. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya dilalui Melati dengan penuh kesedihan dan keterpurukan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, meratapi nasibnya dan bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi padanya. Ia merasa tidak berharga, tidak berguna, dan tidak memiliki masa depan. Namun, di tengah kegelapan hatinya, perlahan muncul secercah harapan. Melihat kesedihan mendalam putri mereka, orang tua Melati tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat. Mereka selalu mengingatkan Melati bahwa ia adalah wanita yang kuat dan berharga, dan bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Kata-kata orang tuanya perlahan mulai meresap ke dalam hati Melati. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasibnya. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri, demi orang tuanya yang sangat menyayanginya. Ia tidak boleh membiarkan hinaan dan perlakuan buruk dari mantan suami dan ibu mertuanya menghancurkan seluruh hidupnya. Di titik terendah inilah, Melati memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan dan memulai hidup yang baru. Ia bertekad untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkannya, bahwa ia bisa sukses dan bahagia tanpa mereka. Sebuah semangat baru mulai membara dalam dirinya. Semangat untuk bangkit dari nol dan meraih impiannya sendiri. Dengan modal seadanya yang diberikan oleh orang tuanya dan tekad yang membaja, Melati mulai mencoba peruntungan di dunia bisnis online. Ia memilih untuk berjualan pakaian wanita dan hijab, dua jenis produk yang menurutnya memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan sesuai dengan minatnya. Awalnya, tentu saja tidak mudah. Ia harus belajar segala hal dari nol. Mulai dari cara memasarkan produk secara online, mengelola pesanan, hingga mengirimkan barang kepada pelanggan. Di awal-awal usahanya, Melati seringkali mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Ia pernah ditipu oleh pemasok yang tidak bertanggung jawab, mendapatkan sedikit sekali pelanggan, bahkan tidak jarang pula menghadapi komentar-komentar negatif dari orang-orang yang meragukan kemampuannya. Namun, Melati tidak pernah menyerah. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia pasti bisa meraih kesuksesan. Melati memanfaatkan setiap waktu luangnya untuk belajar dan mengembangkan bisnisnya. Ia aktif mencari informasi di internet, mengikuti berbagai forum dan komunitas bisnis online, serta membaca buku-buku tentang kewirausahaan. Ia juga mulai membangun komunitas kecil di media sosial, berinteraksi dengan para pelanggannya, dan menjalin relasi dengan sesama penjual online. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah pelanggannya semakin bertambah, dan produk-produknya mulai dikenal oleh lebih banyak orang.
Untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang bisnis, Melati memberanikan diri untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar kewirausahaan. Di sana, ia bertemu dengan banyak pengusaha sukses lainnya yang bersedia berbagi pengalaman dan memberikan motivasi. Ia juga mulai membangun jaringan dengan para investor dan mentor bisnis yang melihat potensi besar dalam dirinya. Kegigihan dan kerja keras Melati akhirnya membuahkan hasil yang signifikan. Brand pakaian dan hijabnya semakin dikenal luas, tidak hanya di Bogor tetapi juga di kota-kota lain. Produk-produknya memiliki ciri khas yang unik dan kualitas yang baik, sehingga banyak disukai oleh para wanita muslimah. Melati mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses di bidang fashion muslimah. Dengan modal yang semakin besar dan kepercayaan diri yang meningkat, Melati memberanikan diri untuk membuka sebuah toko fisik kecil di Jakarta. Langkah ini merupakan sebuah lompatan besar dalam bisnisnya. Toko fisiknya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan produk, tetapi juga sebagai showroom dan tempat untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Keberadaan toko fisik ini semakin meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap brand Melati. Kesuksesan Melati tidak datang dengan sendirinya. Ia bekerja keras siang dan malam, mengelola bisnisnya dengan penuh dedikasi dan semangat. Ia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya dan terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang menarik dan berkualitas. Perlahan, bisnis kecil Melati bertransformasi menjadi sebuah usaha yang menjanjikan. Ia mulai mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu mengelola operasional bisnisnya yang semakin berkembang pesat. Di tengah kesuksesannya yang mulai bersinar, Melati tidak pernah melupakan masa lalunya yang pahit. Justru, pengalaman buruk itu menjadi motivasi yang kuat baginya untuk terus maju dan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada mantan suami dan ibu mertuanya, bahwa ia bisa meraih kesuksesan tanpa bantuan mereka. Sebuah babak baru dalam hidup Melati telah dimulai. Babak di mana ia menuliskan kisah suksesnya sendiri dengan tinta kerja keras dan ketekunan. Ledakan popularitas brand Melati terasa begitu nyata. Bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, produk hijab dan pakaian wanitanya mulai merambah dunia selebritas dan influencer. Beberapa artis ternama terlihat mengenakan koleksi terbaru Melati di berbagai acara televisi dan media sosial, yang secara otomatis mendongkrak popularitasnya secara eksponensial. Para influencer dengan jutaan pengikut pun tak ketinggalan mengulas dan mempromosikan produk Melati, membuat permintaan pasar semakin melonjak tinggi. Melati kewalahan menerima pesanan yang datang dari berbagai penjuru. Toko fisiknya selalu ramai dipadati pembeli, dan penjualan online-nya mencatatkan rekor yang fantastis setiap bulannya. Ia harus menambah jumlah karyawan dan memperluas area produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Keberhasilannya ini tidak hanya membuatnya semakin kaya secara materi, tetapi juga memberikannya pengakuan dan rasa percaya diri yang luar biasa. Kisah sukses Melati, seorang mantan ibu rumah tangga yang bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun bisnisnya dari nol, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh Indonesia. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar, talk show, dan workshop kewirausahaan. Dengan gaya bicara yang lugas dan penuh semangat, Melati berbagi pengalamannya, memberikan motivasi, dan mengajarkan strategi bisnis kepada para peserta. Ia menjadi sosok idola baru bagi para wanita yang memiliki mimpi untuk menjadi pengusaha sukses. Tidak hanya aktif di dunia bisnis dan seminar, Melati juga mulai membangun personal branding yang kuat melalui media sosial. Ia sering berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang pernah ia hadapi, dan bagaimana ia berhasil mengatasinya. Kejujuran dan ketulusannya dalam berbagi membuat banyak orang merasa terhubung dengannya. Pengikutnya di media sosial terus bertambah, menciptakan sebuah komunitas yang solid dan loyal terhadap brandnya. Seiring dengan perkembangan bisnisnya yang semakin pesat, Melati mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan nama yang diambil dari namanya sendiri, PT Melati Jaya Abadi. Perusahaannya kini memiliki kantor pusat yang megah, beberapa cabang toko di kota-kota besar, dan ratusan karyawan yang profesional dan kompeten.
Ia tidak lagi hanya seorang pemilik bisnis kecil, tetapi telah bertransformasi menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan disegani. Di tengah puncak kesuksesannya yang gemilang, takdir kembali memainkan perannya yang tak terduga. Suatu hari, Melati menerima sebuah tawaran yang cukup mengejutkan dari seorang konsultan bisnis. Ia ditawari untuk membeli saham mayoritas dari sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial dan terancam bangkrut. Perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda dengan bisnis fashionnya, namun memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan kembali. Setelah melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, Melati memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ada sedikit rasa penasaran yang terselip di balik keputusan bisnisnya ini. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dan menantang dalam kesempatan ini. Tanpa ia sadari sepenuhnya, perusahaan yang hampir bangkrut itu ternyata adalah tempat di mana Dimas, mantan suaminya, bekerja. Sebuah lingkaran kehidupan yang tak terduga kembali mempertemukannya dengan masa lalunya. Tanpa keraguan sedikitpun, Melati menyelesaikan proses akuisisi saham mayoritas perusahaan yang sedang terpuruk itu. Dengan suntikan dana segar dan visi bisnis yang jelas, ia mulai melakukan restrukturisasi dan pembenahan di berbagai lini perusahaan. Sebagai pemilik baru, ia memiliki hak penuh untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Ada sedikit rasa ingin tahu yang menggelayuti benak Melati mengenai kehidupan mantan suami dan ibu mertuanya saat ini. Meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, rasa ingin tahu itu sesekali muncul. Diam-diam, ia meminta salah satu timnya untuk mencari informasi mengenai posisi Dimas dan Bu Rini di perusahaan tersebut. Informasi yang ia dapatkan cukup menarik perhatiannya. Dimas ternyata masih bekerja di perusahaan itu dan menduduki posisi sebagai salah satu direktur. Namun, berdasarkan laporan kinerja yang ia terima, performa Dimas selama ini biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang memuaskan. Sementara itu, Bu Rini juga masih aktif di perusahaan sebagai seorang konsultan. Namun, reputasinya di kalangan karyawan tidak terlalu baik. Ia dikenal sebagai sosok yang arogan, suka memerintah, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bergosip daripada memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan. Melati mendapati bahwa baik Dimas maupun Bu Rini masih mempertahankan kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka seolah hidup dalam gelembung masa lalu, tidak menyadari bahwa badai kehidupan bisa datang kapan saja dan mengubah segalanya. Mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang yang berstatus tinggi dan memandang rendah orang lain yang dianggap tidak selevel dengan mereka. Ironisnya, baik Dimas maupun Bu Rini sama sekali tidak menyadari bahwa perusahaan tempat mereka mencari nafkah saat ini telah sepenuhnya dimiliki oleh wanita yang pernah mereka hina, campakan, dan usir tanpa belas kasihan. Melati merahasiakan identitasnya sebagai pemilik baru perusahaan. Ia ingin melihat bagaimana reaksi mereka ketika kebenaran itu terungkap. Sebuah rencana kecil mulai tersusun di benaknya, bukan untuk balas dendam dengan cara yang keji, tetapi lebih untuk memberikan pelajaran berharga kepada mereka tentang karma dan pentingnya menghargai setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya. Melati ingin membuktikan bahwa roda kehidupan itu berputar, dan orang yang dulu berada di bawah bisa saja suatu hari nanti berada di atas. Pertemuan yang tak terhindarkan antara Melati dan masa lalunya semakin dekat, dan Melati sudah siap untuk menghadapi babak baru dalam hubungannya dengan mereka. Hari yang telah lama dinantikan Melati akhirnya tiba. Sebuah rapat besar dijadwalkan untuk memperkenalkan pemilik baru perusahaan kepada seluruh jajaran direksi, manajer, dan kepala departemen. Suasana di ruang rapat megah itu terasa sedikit tegang dan penuh dengan rasa ingin tahu. Berbagai spekulasi beredar di antara para karyawan mengenai sosok misterius yang telah mengakuisisi saham mayoritas perusahaan mereka. Tak terkecuali Dimas dan Bu Rini, yang juga hadir dalam ruangan itu dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun petunjuk mengenai siapa gerangan penyelamat perusahaan yang hampir bangkrut ini. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, dan seorang wanita anggun melangkah masuk.
Cahaya lampu kristal di langit-langit ruangan memantul dari gaun elegan yang dikenakannya. Setiap langkahnya memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri. Suasana ruangan yang tadinya riuh, mendadak menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada sosok wanita yang berdiri di ambang pintu. Dimas, yang duduk di barisan depan bersama jajaran direksi lainnya, terkesiap. Jantungnya berdebar kencang saat mengenali sosok wanita itu. Itu adalah Melati. Mantan istrinya yang dulu ia hina dan campakan begitu saja. Ia tidak mungkin salah mengenali wajah itu, meskipun kini Melati tampak jauh lebih bersinar dan berkelas. Di sampingnya, Bu Rini juga tampak syok dan pucat pasi. Matanya membulat tak percaya menatap wanita yang dulu pernah menjadi menantunya dan ia usir dari rumahnya sendiri. Keheningan yang mencekam itu akhirnya dipecah oleh suara lembut namun berwibawa Melati. Selamat pagi semuanya. Saya Melati, pemilik saham mayoritas dan CEO baru di perusahaan ini. Suaranya terdengar tenang namun mampu memenuhi seluruh ruangan. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kesombongan Dimas dan Bu Rini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu mereka remehkan kini berdiri di hadapan mereka sebagai bos besar. Suasana rapat langsung berubah menjadi panas dan canggung. Tatapan mata para karyawan beralih dari Melati ke Dimas dan Bu Rini, lalu kembali lagi ke Melati, seolah sedang menyaksikan sebuah drama yang menegangkan. Dimas menundukkan kepalanya, berusaha menyembunyikan rasa malu dan keterkejutannya. Sementara itu, Bu Rini tampak berusaha mempertahankan wajah datarnya, meskipun raut keterkejutan dan amarah jelas terlihat di matanya. Melati tetap tenang dan profesional. Ia menyampaikan visi dan misinya untuk membawa perusahaan kembali berjaya. Ia berbicara tentang pentingnya kerja keras, inovasi, dan kolaborasi. Ia tidak sedikit pun menyinggung masa lalunya atau menunjukkan rasa dendam. Namun, kehadirannya di sana, sebagai pemimpin baru, sudah merupakan sebuah kemenangan emosional yang tak ternilai harganya. Setelah menyampaikan pidatonya, Melati membuka sesi tanya-jawab. Beberapa manajer mengajukan pertanyaan mengenai strategi perusahaan ke depan. Dimas dan Bu Rini hanya bisa terdiam, tidak berani menatap mata Melati. Mereka merasa seperti sedang dihakimi oleh masa lalu mereka sendiri. Di akhir rapat, Melati menyampaikan beberapa keputusan penting mengenai perubahan struktur organisasi dan evaluasi kinerja seluruh jajaran direksi. Ia menekankan bahwa setiap karyawan akan dinilai berdasarkan kompetensi dan kontribusinya terhadap perusahaan. Kata-kata itu bagai pedang bermata dua yang mengarah langsung kepada Dimas dan Bu Rini, yang selama ini mungkin merasa aman dengan posisi mereka tanpa perlu menunjukkan kinerja yang maksimal. Melati menutup rapat dengan senyuman tipis, meninggalkan Dimas dan Bu Rini dalam kegelisahan yang mendalam. Pertemuan yang mengguncangkan itu telah mengubah segalanya. Kekuasaan kini berada di tangan wanita yang pernah mereka hancurkan. Setelah rapat perkenalan yang penuh kejutan itu, Melati tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan tim audit internal untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Hasil audit tersebut sungguh mencengangkan. Terbukti bahwa selama menjabat sebagai direktur, Dimas telah melakukan berbagai macam praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia terbukti menggelapkan dana perusahaan, menerima suap dari pihak ketiga, dan melakukan transaksi-transaksi fiktif yang merugikan perusahaan. Dengan bukti yang kuat di tangannya, Melati tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ia memanggil Dimas ke ruangannya dan tanpa basa-basi menunjukkan semua bukti pelanggarannya. Dimas tidak bisa mengelak. Wajahnya pucat pasi, dan semua kesombongan yang selama ini ia tunjukkan luntur seketika. Ia memohon ampun dan meminta Melati untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Namun, Melati tetap bergeming. Ia tidak bisa mentolerir tindakan korupsi yang telah merugikan banyak orang. Surat pemecatan pun langsung ia berikan kepada mantan suaminya itu. Karirnya hancur seketika di tangan wanita yang pernah ia remehkan. Sementara itu,
Bu Rini yang mengetahui nasib tragis putranya dan merasakan tatapan sinis dari para karyawan, tidak tahan dengan rasa malu yang mendalam. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai konsultan. Ia tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan bahwa ia harus bekerja di bawah kepemimpinan mantan menantunya yang dulu ia hina habis-habisan. Keangkuhan dan kesombongannya akhirnya runtuh oleh karma yang tak terduga. Melati berdiri tegak sebagai simbol kekuatan perempuan yang mampu bangkit dari luka dan keterpurukan. Kesuksesannya tidak hanya ia nikmati sendiri. Dengan hati yang tulus, ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan, terutama para janda, korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan perempuan-perempuan terbuang lainnya. Ia memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendampingan psikologis agar mereka bisa mandiri dan meraih kehidupan yang lebih baik. Ia ingin menebarkan kebaikan dan memberikan harapan kepada mereka yang pernah merasakan penderitaan serupa dengannya. Malam itu, di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta di bawahnya, Melati duduk seorang diri. Ia menatap foto dirinya beberapa tahun lalu, seorang ibu rumah tangga sederhana dengan tatapan mata yang penuh keraguan. Dibandingkan dengan dirinya yang sekarang, ada perbedaan yang sangat mencolok. Ia telah bertransformasi menjadi wanita yang kuat, sukses, dan penuh inspirasi. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Semua rasa sakit dan dendam masa lalu telah ia ikhlaskan. Kemenangannya bukan tentang balas dendam, tetapi tentang membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, bahwa ia mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan meskipun pernah terpuruk dalam kegelapan. Sebuah senyum tulus menghiasi bibirnya. "Dulu aku hanya ibu rumah tangga," bisiknya pelan, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Kini aku berdiri di puncak yang mereka pikir tak pernah bisa kucapai. Ini bukan hanya tentang kesuksesanku, tetapi juga tentang harapan bagi setiap wanita yang pernah diremehkan dan disakiti. Kita semua berhak untuk bangkit dan menuliskan kisah hidup kita sendiri." Air mata haru menetes di pipinya, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan, kemenangan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah membuktikan bahwa setiap perempuan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah takdirnya, seberat apapun rintangan yang menghadang. Kisah Melati menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti nyata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan jika ada kemauan dan kerja keras.